Jangan dilihat jenis tindakannya, kegiatannya, lihat juga cara melakukannya. Maka teman-teman tidak perlu minder, Pak, kebiasaan saya cuma sedikit, kemampuan saya cuma kecil-kecil, tidak masalah. Yang kecil-kecil itu kamu istiqomah akan jadi luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Segala momen yang memungkinkan lahirnya kebencian, ayo kita musnahkan demi perdamaian. Ini prinsip kedua, prinsip cinta. Kita lanjutkan biar nanti tuntas materinya. Yang ketiga tentu saja keadilan. Jadi ini 3 prinsip yang jadi prasyaratnya perdamaian. Yang pertama tadi persaudaraan, yang kedua cinta, yang ketiga keadilan. The true peace is not merely the absence of tension. Kedamaian yang sejati itu bukan hanya tidak ada ketegangan, tapi munculnya atau hadirnya keadilan. Jadi memang syaratnya damai ya adil. Pak, di sini ada penindasan Pak, tapi tenang kok Pak situasinya. Oh, tetap itu namanya tidak disebut damai. Penindasan itu sendiri, ketidakadilan itu sendiri ya kekerasan, tidak bisa disebut damai. Jadi syarat perdamaian yang ketiga keadilan. Tidak mungkin ada ketidakadilan kok damai. Tidak adil Pak tapi damai, itu biasanya ya suara-suara yang mau bicara, mau ribut dibungkam. Mau minum tidak boleh. Kalau ini kan kita adil, minum boleh saja. Oke, kalian juga boleh minum, tidak apa-apa kalau ada. Terus ya, jadi yang ketiga keadilan. Kata beliau begini loh, sejarah harus mencatat bahwa tragedi terbesar dari periode transisi sosial ini bukanlah teriakan keras orang-orang jahat, tetapi kebisuan yang mengerikan dari orang-orang baik. Jadi orang jahat teriak-teriak, orang jahat merusak, itu wajar saja. Tapi lah kok orang baik diam saja. Itu tragedi terbesar, kata Martin Luther. Ketidakadilan di satu tempat merupakan ancaman terhadap keadilan di semua tempat. Jadi kalau ada satu saja ketidakadilan terjadi, jangan anggap itu itu di sana Bapak tidak adil, di sini masih sangat adil. Jangan lupa bahwa itu ketidakadilan di sana itu adalah ancaman terhadap keadilan yang sekarang ada di sini. Presidennya sih di sana, lama-lama bisa nular ke sini. Kita terjebak dalam jaringan mutualitas yang tidak terhindarkan, terikat dalam satu kesatuan takdir. Apapun yang mempengaruhi seseorang secara langsung akan mempengaruhi semuanya secara tidak langsung. Di sana misalnya ada kasus yang rame hari ini, pembulian. Sekarang banyak cerita pembuliannya. Sekarang kok jadi banyak Pak kasus-kasus pembulian. Ya mungkin awalnya cuma di sana, tapi lama-lama mode bully itu terus menjalar kemana-mana. Kenapa? Kita ini saling terkait. Mungkin orang tertentu membaca, wah kok asik ya ngerjai teman kayak gitu, terus nularlah ke sini. Yang kemarin rame sampai hari ini, budaya ngeprank.
Mungkin awalnya yang ngeprank itu hanya satu channel di sini, terus viral rame. Wah kok asik ya, ada prank-prankan bohongi orang sampai jungle-jungle itu. Oh terus tak bikin juga di sini nular. Nanti di sana juga ikut. Wah kurang kreatif, saya lebih kreatif ngepranknya. Terlalu lama terus di mana-mana lahir. Ketidakadilan di satu tempat adalah ancaman bagi keadilan di semua tempat yang lain. Jangan dibiarkan. Jadi, mesti nanti menjalar kemana-mana. Itu kayak contoh sederhana kalian di kampus itu, misalnya ada dosen, kamu curang, tapi dosennya sangat baik. Terus karena meskipun kamu curang, tidak apa-apa lah kamu curang, kamu tetap lulus dengan nilai A misalnya. Nah, dosen satunya melihat dosen itu, wah dosen itu kok mahasiswa curang malah dikasih nilai A. Nanti kalau saya tak kasih nilai jelek mahasiswa ini, saya kalah populer sama dosen itu. Berarti tak kasih A juga lah. Terus menjalar kemana-mana. Jadi mungkin kamu adu-adu juga. Pak, saya sama dosen itu dikasih A, Pak, meskipun absennya kurang. Masa kalau di Bapak mahal sekali nilainya. Ketidakadilan di satu tempat menjalar kemana-mana. Alah wong gitu saja kok marah. Di sana itu lebih dari itu juga bisa. Menjalar. Maka jangan toleran kalau dengan ketidakadilan. Barang siapa yang secara pasif menerima kejahatan, sama-sama terlibat di dalamnya. Sama halnya dengan orang yang turut serta melakukan kejahatan. Dia yang menerima kejahatan tanpa memprotesnya sebenarnya bekerja sama dengannya. Makanya kalau dalam Islam itu man ra'a minkum munkaron, barang siapa yang melihat di antara kalian melihat kemungkaran, ketidakadilan, maka harus bergerak untuk mengubah, mengatasi. Kalau mampu dengan tangannya, dengan kekuasaannya. Ya kalau tidak mampu dengan mulut cukup. Kalau masih tidak mampu, siapalah saya, Pak. Itu yang mungkar orang besar-besar semua. Ya paling tidak dengan hati kita. Hati kita yang ingkar. Saya tidak setuju pokoknya. Yang seperti itu. Nah, itu solusi menurut saya cerdas. Karena kadang-kadang ya kita ngomong bisa terancam juga sih. Ya paling tidak hati lah. Semoga yang hati ini kita tidak nawar. Kadang-kadang hati juga kan kita nawar. Kalau hati kan tidak ada yang tahu, tidak masalah. Baik, ini prasyarat 3. Ini rasanya sederhana tapi ya tidak gampang. Perdamaian sejati akan lahir kalau diawali situasi keadilan, relasi yang penuh cinta dan persaudaraan. Ini 3 prasyarat utama demi lahirnya perdamaian. Yuk kita lanjut. Nah sekarang kita ke inti filosofinya. Filosofi non-violence, filsafat tentang tanpa kekerasan. Ini beliau banyak diinspirasi oleh Mahatma Gandhi. Minggu depan kita pungkasi tema kita dengan pelopor pionir gurunya semua model gerakan tanpa kekerasan yang 1 bulan ini kita bahas, Mahatma Gandhi. Nah kata beliau, it is no longer a choice, my friend, between violence or non-violence. It is either non-violence or non-existent. Jadi gini loh teman-teman, ini bukan pilihan. Jadi perjuangan kita itu bukan milih berjuang secara keras atau berjuang tidak keras. Tidak begitu. Tapi pilihannya adalah berjuang tanpa kekerasan atau kita hancur semua. Maksudnya apa? Kalau kita milih kekerasan, habis kita, hancur semua. Kekerasan dibalas kekerasan, kemarahan dibalas kemarahan.
menyakiti dibalas menyakiti, akhirnya kita hancur semua, habis semua, non-existent. Jadi jangan dipilih, Pak, enaknya ini berjuang kekerasan apa non-kekerasan. Tidak begitu. Kamu harus milih tetap non-kekerasan. Kenapa? Karena kalau kamu milih kekerasan, sama saja levelnya dengan yang sebelumnya ingin kamu atasi. Jadi pilihannya adalah tanpa kekerasan atau hancur semua kita, non-existent. Jadi bahwa ada yang harus kita ingatkan, ada yang harus kita luruskan, ya. Tapi jangan pakai kekerasan. Gerakannya Martin Luther ini, ya beliau modelnya memang aksi. Ada aksi jalan, ada aksi duduk, ada aksi mogok, tapi tidak keras, tidak menyakiti orang, ya biasa saja jalan menyuarakan aspirasinya. Pernah berjalan sampai di jalan tol, ceritanya sampai 87 kilo bikin long march untuk mengutarakan gagasannya. Pernah ada istilah pemogokan supir-supir bis karena ada cerita seorang perempuan kulit hitam sudah dapat tempat duduk, diminta oleh kulit putih dia harus pindah karena itu tempat duduknya. Dia tidak mau. Akhirnya dia dilaporkan, urusan polisi, di penjara. Meledaklah demo dan lain sebagainya. Nah, ketidakadilan dilawan, tapi perlawanan yang tanpa kekerasan. Jangan pakai kekerasan. Nanti ada argumennya panjang. Kata beliau begini, saya ingin dunia yang lebih baik. Saya ingin keadilan. Saya menginginkan persaudaraan. Saya menginginkan kebenaran. Dan ketika orang menginginkan hal-hal tersebut, dia tidak akan pernah menganjurkan kekerasan. Kok orang ingin persaudaraan, ingin keadilan, ingin kebenaran, menganjurkan kekerasan, ya dia tidak akan sampai pada 3 hal mulia itu. Kenapa begitu? Sebab dengan kekerasan kamu bisa membunuh seorang pembunuh, tetapi kamu tidak bisa membunuh pembunuhan. Bisa dipahami ya? Jadi ada orang bunuh, kamu balas dendam, orang ini kamu bunuh. Ya kamu berhasil membunuh seorang pembunuh. Tapi peristiwa pembunuhan itu sendiri kan berlanjut. Jadi dengan kekerasan kamu bisa membunuh seorang pembunuh, tapi kamu tidak membunuh pembunuhan. Dengan kekerasan kamu mungkin membunuh seorang pembohong, tapi kamu tidak dapat menegakkan kejujuran. Mungkin kita membunuh seorang pembenci, tapi kita tidak bisa membunuh kebencian. Jadi ya mengikuti seperti Mahatma Gandhi, beliau punya kalimat, ya kalau mata dibalas mata, terus begitu semua orang pada akhirnya akan buta. Jadi wah, saya tidak terima saya dikhianati. Balas saja, tak balas mengkhianati. Wah, nanti yang sini juga begitu. Balas membalas terus, sakit menyakiti terus. Ya mungkin kita puas membalas sakit hati kita, tapi kita tidak menyelesaikan akar masalahnya. Pasanganku kok selingkuh? Emangnya aku tidak bisa, tak balas aku selingkuh juga biar dia sakit. Sama-sama menyakiti akhirnya, tapi kan akar masalahnya tidak hilang. Jadi ini yang disebut, ya kamu bisa membunuh seorang pembunuh, tapi kamu tidak bisa membunuh pembunuhan itu sendiri dengan kekerasan. Kegelapan tidak bisa memadamkan kegelapan. Hanya cahaya yang bisa melakukan itu. Itulah kenapa perjuangan melawan ketidakadilan tadi harus dengan tanpa kekerasan. Ini memang berat. Kalau dibayangkan itu menjalankannya sulit sekali. Kita itu cenderung ingin membalas. Oke, kita lanjutkan.
Apa sih alasannya kenapa tanpa kekerasan? Ini ada beberapa logik. Nanti teman-teman boleh direnungi, boleh didiskusikan. Yang pertama, kekerasan itu kalau dalam pelajaran moral itu tidak disebut tidak bermoral. Kenapa? Karena kekerasan itu tumbuhnya dalam ranah kebencian. Apakah kekerasan dari orang jahat atau orang baik itu kan muncul dari ranah kebencian. Ini seperti memadamkan api dengan bensin. Memadamkan api, sekarang tidak ada bensin ya. Memadamkan api dengan pertalite atau pertamax. Jadi terbakarnya tambah besar. Jadi awalnya mungkin peristiwa pemukulan 1. Nah, dibalas ya jadi pemukulan 2. Dibalas lagi pemukulan 3, pemukulan 4. Dan tidak akan ada akhirnya sampai dua-duanya hancur. Dua-duanya bonyok, tidak ada yang bisa bangun, baru selesai. Jadi kekerasan itu tumbuh di tanah kebencian. Dan orang yang selamat merasakan kepahitan, orang yang menang berubah jiwanya jadi brutal. Jadi kalian misalnya, Pak ini diingatkan baik-baik, tidak bisa ya Pak, sekali-sekali perlu dikasih pelajaran misalnya. Nah, yang kamu kasih pelajaran, ya memang dia sakit, mungkin dia juga kapok, tidak berani lagi kalau ada kamu. Tapi kamu juga berubah jadi brutal. Kamu berubah jadi buas. Jangan dikira jiwamu tidak berubah. Awalnya sih kamu baik, tapi begitu kamu membalas, jiwamu sekarang berubah. Alasan pertama itu. Alasan kedua, tanpa kekerasan adalah satu komitmen seseorang pada jalan cinta. Jadi orang yang mampu melakukan perjuangan dengan jalan tanpa kekerasan, ini membuktikan jiwanya adalah jiwa yang penuh cinta. Jadi menunjukkan orang yang bisa berempati, tidak hanya mementingkan egonya. Jadi perjuangan tanpa kekerasan itu pembuktian bahwa cinta juga bisa aktif, bisa aktual dalam penegakan keadilan. Selama ini orang menganggap menegakkan keadilan itu dengan memerangi, dengan menaklukkan, dengan menjatuhkan. Isinya selalu itu. Jarang orang, mari kita kalahkan para penjajah dengan cara mencintai mereka. Tidak ketemu, kamu di buku-buku pelajaran tidak ada. Tapi nanti coba kamu baca minggu depan ya, ada Mahatma Gandhi bisa melawan penjajahan Inggris, atau beliau Martin Luther ini melawan kuatnya kulit putih yang menjajah kulit hitam. Ternyata ya dengan jalan cinta bisa. Kadang-kadang kita lebih takluk dengan si tersebut karena hati nurani mengatakan kepadanya bahwa hal tersebut benar. Mungkin tidak viral, mungkin beresiko, mungkin mengkhawatirkan untuk dirinya, tapi kalau memang itu benar ya kenapa tidak? Nah, ini keberpihakan pada kebenaran. Makanya ada kalimat beliau yang agak keras. Kata beliau, seseorang itu mati ketika dia menolak untuk membela apa yang benar. Seseorang itu mati ketika dia menolak untuk membela keadilan. Seseorang itu mati ketika dia menolak untuk mengambil pendirian yang benar. Jangan jadi orang mati. Berpihaklah selalu pada kebenaran meskipun pahit, meskipun tidak populer, meskipun tidak menguntungkan.
Karena kebenaran dan keadilan akan jadi awal dari perdamaian. Baik, kita lanjutkan biar materinya sampai. Nah, ini menarik. Yang sering ditanyakan orang, kok katanya harus mencintai semuanya, berarti juga mencintai musuh? Iya. Musuh pun harus kita cintai demi perdamaian. Nah, terus kenapa kita harus mencintai musuh? Itu ada beberapa alasan dari tulisan-tulisan dan pidato beliau. Yang pertama, kita harus mencintai musuh, kita harus mengasihi, membalas kebencian dengan cinta. Kenapa? Karena kalau kebencian kita balas kebencian, yang lahir adalah kebencian yang berlipat ganda. Kerusakan dibalas kerusakan, kerusakan double. Jadi alasan pertama itu. Benci dibalas benci, ya sudah. Dunia ini isinya penuh kebencian dan pasti tidak damai, tidak nyaman, menakutkan, kita khawatir, kita isinya cemas dan takut. Khawatir dicurangi, khawatir diserang, khawatir dijatuhkan, dan lain sebagainya. Yang kedua, kita harus mencintai musuh kita. Karena kalau kita membenci, kebencian itu akan merusak jiwa kita, merusak kepribadian kita. Kebencian itu racun. Racun yang ada di saudaramu jangan kamu masukkan juga dalam dirimu. Jangan kamu racuni juga dirimu. Jadi membalas kebencian dengan kebencian itu sama dengan kamu memvaksin dirimu dengan racun yang semula dimiliki temanmu padamu. Dan ini merusak. Yang ketiga, menurut beliau, kita harus mencintai musuh karena cintalah satu-satunya kekuatan yang bisa mengubah permusuhan menjadi pertemanan, persahabatan. Jadi antara kebencian kita lawan dengan kebencian, kekerasan kita lawan dengan kekerasan, dengan kebencian kita lawan dengan cinta, kekerasan kita lawan dengan kasih sayang. Hasilnya secara luas di ranah sosial, budaya, mungkin juga politik, tentu saja jauh lebih positif kalau kebencian dilawan dengan cinta. Tapi kan tidak puas Pak, tidak lego Pak, tidak seger Pak, mungkin bahasamu begitu. Enak dia ada senang-senangnya, kita yang berkorban. Iya memang untuk mewujudkan perdamaian untuk semua, seperti tadi di awal, kadang memang perlu pengorbanan. Kalau tidak ada yang mau berkorban, ya wes, nanti ya berat kehidupan bersama kita. Dan yang keempat, kita harus mengasihi musuh kita. Karena dalam cinta, dalam kasih sayang, kita akan jauh lebih dekat dengan Tuhan. Kita akan jauh lebih kenal Tuhan. Ini yang kalau teman-teman banyak mengikuti Mahabbatullah akan ketemu jawaban yang terakhir ini. Bagaimana dalam cinta ada Tuhan, dalam Tuhan ada cinta. Baik. Nah, ini yang banyak ditanyakan tentang Martin Luther. Loh, katanya cinta dengan cinta, mengasihi musuh, kok melakukan aksi-aksi macam-macam. Pawai, mogok, dan lain sebagainya. Ini jawaban beliau. Kata beliau begini, Anda mungkin bertanya, mengapa bikin tindakan langsung, direct action? Mengapa ada aksi duduk, ada pawai, dan seterusnya? Bukankah harusnya negosiasi saja? Bukankah negosiasi jalan lebih baik? Kata Martin Luther, Anda benar dengan menyerukan negosiasi.
memang ini adalah tujuan utama dari aksi langsung tadi. Jadi aksi duduk, aksi damai, pawai, long march dan lain sebagainya itu ya memang tujuannya untuk negosiasi. Karena kalau tidak begitu, tidak akan mau diajak negosiasi orang-orang yang melakukan ketidakadilan tadi. Aksi langsung tanpa kekerasan itu memang menciptakan krisis, memupuk ketegangan. Demi apa? Sehingga komunitas yang terus-menerus menolak bernegosiasi terpaksa harus menghadapinya. Ucapan saya tentang terciptanya ketegangan sebagai bagian dari upaya melawan tanpa kekerasan mungkin agak mengejutkan. Katanya tanpa kekerasan kok malah menciptakan ketegangan kan gitu. Tapi harus saya akui bahwa saya tidak takut dengan ketegangan. Saya dengan sungguh-sungguh menentang ketegangan dengan kekerasan. Tapi ini ketegangan yang konstruktif, tidak keras. Demi apa? Pertumbuhan, perbaikan. Nah, nanti Martin Luther cerita ini seperti Socrates itu loh. Socrates itu kan gayanya menciptakan ketegangan dalam pikiran. Yang akhirnya orang terbebas dari mitos-mitos. Maka kata beliau, kita perlu banyak orang seperti Socrates. Istilahnya gadflies, lalat yang bikin ruwet saja. Tapi kalau tidak ada ini, kita tidak berpikir. Jadi ringkasnya, kenapa sih kok masih melakukan aksi, masih melakukan mogok dan lain sebagainya? Kata Martin Luther yang pertama, mogok dan lain sebagainya itu dalam rangka damai, dalam rangka bisa negosiasi, biar orang yang tidak adil itu sadar. Kalimat lengkapnya nanti begini loh. Kita tahu melalui pengalaman yang menyakitkan bahwa kebebasan tidak pernah diberikan secara sukarela oleh yang menindas. Makanya harus dituntut oleh yang tertindas. Yang menindas sedang enak. Tidak mungkin dia sadar begitu saja. Harus disenggol. Nyenggolnya tidak lewat keras, dipukuli, diserbu, tidak, dengan unjuk rasa saja. Kalau tidak begitu mereka tidak mau diajak berunding, diajak bernegosiasi. Jadi kalau ada yang tanya, katanya anti kekerasan kok masih demo, kok masih aksi. Aksi tadi dalam rangka biar sadar orang-orang yang menindas, kemudian bisa berunding bersama. Jadi arahnya ke sana. Baik. Nah, ini menarik. Saya tambah satu materi lagi untuk bahan renungan. Jadi di mana posisi Tuhan dalam perdamaian? Kata Martin Luther begini, Tuhan menyertai semua yang kita lakukan untuk perdamaian. Tuhanlah yang memberi kita keberanian, memperkuat suara kita untuk keadilan, membuka diri kita untuk cinta dan belas kasih yang besar, menjernihkan pikiran dan jiwa kita dari gangguan, membantu kita fokus pada apa yang Dia ingin kita lakukan. Jadi yang pertama, tentu saja kesadaran tadi tentang perdamaian, cinta dan lain sebagainya, sumbernya tetap dari Tuhan, tidak dari siapa-siapa. Karena Tuhanlah yang mengamanatkan perdamaian itu. Yang kedua, Tuhan tidak menuntut kita untuk jadi pahlawan super yang membawa perdamaian di muka bumi. Dia hanya menuntut kita untuk setia pada tugas itu, melakukan semua yang kita bisa. Jadi kita itu tidak kok terus jadi hero yang wah ini tokoh perdamaian.
Bukan itu. Pokoknya kita lakukan saja semampu kita. Itu saja. Tuhan hanya minta itu kok. Urusan berhasil atau tidak kembali lagi sepenuhnya urusannya Tuhan. Jadi maka jangan berjuang kayak gitu sampai demo-demo akhirnya ya tidak sukses. Hari ini masih banyak rasisme. Ya itu sudah urusannya Tuhan. Yang kita lakukan semaksimal mungkin sudah kita lakukan. Hasilnya apa? Kembalikan ke Tuhan lagi. Jadi ini cara memposisikan Tuhan dalam ranah perdamaian ini. Dan tidak usah khawatir. Seandainya kita menolak pun nanti pasti ada orang lain. Termasuk generasi-generasi yang akan datang. Yang oleh Allah juga dibuka hatinya untuk mewujudkan perdamaian ini. Mungkin juga nanti kita berjuang, kita tidak tahu hasilnya. Bisa saja begitu, kata Martin Luther. Dan menarik, Martin Luther ini nanti justru setelah meninggal dapat beberapa penghargaan. Jadi dia tidak tahu bahwa perjuangannya berhasil. Ya memang sepenuhnya beliau kembalikan ke Tuhan. Jadi baik, ini positioning Tuhan dalam perdamaian. Oke, terakhir. Ini pesan beliau menarik. If I cannot do great thing, I can do small thing in a great way. Kalau aku tidak bisa melakukan hal-hal besar, ya aku akan melakukan hal-hal kecil saja tapi dengan cara yang besar. Dengan cara yang luar biasa. Jadi jangan dilihat jenis tindakannya, kegiatannya, lihat juga cara melakukannya. Meskipun sekedar tiap Rebo ikut ngaji, duduk di pojok di belakang, tapi dengan tekun mencatat, mengingat-ingat, jadi small thing tapi in a great way. Dan itu pasti nanti buahnya juga luar biasa. Jadi tidak harus bikin revolusi besar, tidak. Mungkin kecil-kecil saja, tapi kalau bahasa kemarinnya kita istiqomai, kita lakukan dengan cara yang luar biasa, hasilnya juga insya Allah bisa luar biasa. If I cannot do great thing, I can do small thing in a great way. Maka teman-teman tidak perlu minder, Pak, kebiasaan saya cuma sedikit, kemampuan saya cuma kecil-kecil, tidak masalah. Yang kecil-kecil itu kamu istiqomah akan jadi luar biasa. Berarti melakukan hal kecil tapi dengan cara great way, dengan jalan yang luar biasa.